Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah. Sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap keluarga besar dari Rumah Quran Umar bin Khattab dan juga Batik Bude selaku penyelenggara acara pada hari ini. Wabil khusus Kiai Haji Hanafi Usman, juga Ibu Made dan segenap keluarganya, Teh Rina serta segenap keluarganya, kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, kabulkan hajatnya, dibahagiakan hidup dunia dan akhiratnya. Para pimpinan majelis ta'lim, para pimpinan pondok pesantren, para syarifah, para ustazah, serta segenap hadirat yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak. Kita doa bersama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membahagiakan kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Semoga kita semua dibahagiakan Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah, dirahmati Allah, disayangi Allah. Semoga Sya'ban kita jadi bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan suci Ramadan, membantu kita untuk dapat melaksanakan puasanya dengan cara yang paling indah, untuk dapat mengerjakan ibadah malamnya di sepanjang bulan suci Ramadan, untuk dapat menghidupkan bulan suci Ramadan dengan ibadah yang paling diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dengan cara yang paling diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semuanya senantiasa menjadi umat yang selalu mendapatkan keridhaan Nabi Muhammad, selalu menjadi umat yang disayang-sayang oleh Nabi Muhammad, dirindukan oleh Nabi Muhammad, disyafaati oleh Nabi besar Muhammad. Semoga kita semua menjalani kehidupan dengan bahagia, dikaruniai kematian dalam husnul khatimah. Kelak di hari akhirat Allah masukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa azab, birahmatika ya arhamar rahimin wa bijudika ya ajwadal ajwadin innahu waliyu dzalika wal qadir alaih. Karena sesungguhnya teman-teman sekalian, hidup tak bermakna kecuali jika mendekatkanmu pada surga. Duniamu gak ada artinya kalau tidak menjadikanmu hari demi harinya mendekatkanmu kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, mendekatkanmu kepada kebahagiaan kelak di hari akhirat nanti. Saudaraku sekalian, seberapapun lamamu hidup di dunia, andai 100 tahun sekalipun, kelak ketika kamu sudah tahu panjangnya masa di kuburan, ketika kamu sudah tahu masa panjangnya hari kiamat, ketika kamu sudah menjalani masa antara peniupan sangkakala dari yang pertama hingga yang kedua, kalau kamu sudah merasakan beratnya masa hisab, beratnya padang mahsyar, beratnya timbangan amal, beratnya hari-hari kelak di akhirat nanti, kamu akan tahu betapa hidupmu di dunia
ternyata hanya seperti sesaat belaka. Itu sebabnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan dalam salah satu ucapan beliau, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia hanya sesaat, jadikan ia sebagai ladang taat. Duniamu hanya sesaat, jadikan ia sebagai tempatmu untuk mengerjakan ketaatan. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab alaihi ridwanullah, yang Darul Quran ini, pondok Quran ini dinamakan atas nama beliau. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, seseorang dengan hati yang senantiasa mengarah kepada akhirat. Sayyidina Umar dipeseni oleh Nabi Muhammad, ya Umar, kun fid dunya ka'annaka abir sabil. Ya Umar, kun fid dunya ka'annaka abir sabil. Wahai Umar, ingat-ingatlah, kamu di dunia hanyalah seorang musafir. Kamu di dunia, wahai Umar, hanyalah seorang musafir yang sedang berhenti sejenak di tengah perjalanan panjang untuk mengambil bekal-bekal menjadi perbekalan untuk sisa perjalanan panjangmu nantinya. Dunia bukan tujuan, ia hanyalah sesaat di perjalananmu mengumpulkan sebisa mungkin bekal untuk kamu bawa menuju tujuan yang sesungguhnya. Kita adalah musafir dengan surga atau neraka sebagai pemberhentian terakhir. Kita di dunia adalah musafir dengan surga ataupun neraka sebagai pemberhentian terakhir. Dek, saya sedang bicara padamu. Bu, saya sedang bicara padamu. Berbicara kepada hatimu. Kamu, saya di dunia ini hanyalah seorang musafir, berhenti sejenak untuk mengambil perbekalan-perbekalan kita bawa menuju tempat terakhir kita, akhirat, dengan surga ataupun neraka sebagai tempat pemberhentian terakhir kita. Istanamu yang sesungguhnya atau sekurangnya rumahmu yang sesungguhnya, pulau terakhir yang akan kamu tempati, kamar terakhir, kota terakhir yang akan kamu tempati nantinya adalah yang akan menjadi tempat terakhirmu, surga. Dan kamu bahagia di dalamnya, atau neraka dan kamu sengsara selama-lamanya. Masalahnya dunia doang nih, waktu kita buat berbekal. Dunia aja, bumi aja. Di atas muka bumi doang waktu kita buat berbekal. Bu, dunia doang waktu kita buat berbekal. Kita nggak bisa bilang, tardah saya mau ngerjain amal soleh di malam pertama saya di kuburan. Kita nggak bisa bilang, tar saya mau banyakin sholat sunnah di malam pertama saya masuk di kuburan. Kita nggak bisa bilang, tar saya mau bagusin puasa di hari-hari ketika saya sudah masuk di dalam alam kubur. Nggak ada. Begitu kamu masuk kubur, kamu nggak bisa puasa, kamu nggak bisa sedekah, kamu nggak bisa baca Quran, kamu nggak bisa sholat, kamu nggak bisa sholawatan, kamu nggak bisa zikir, kamu nggak bisa mengerjakan amal kebaikan apapun. Begitu nyawamu sampai di tenggorokan, udah nggak ada lagi kesempatannya, nggak ada lagi kesempatannya. Kesempatan kamu yang tersisa hanya sekarang sampai Israel datang menjemputmu. Yang entah sisa berapa lagi. Saya rasa kebanyakan dari kita
sisa umurnya tidak lebih dari waktu yang sudah Allah berikan pada kita. Saya rasa kebanyakan dari kita udah nggak punya setengah umur. Saya rasa kebanyakan dari kita sudah melewati setengah dari umur kita. Ini kan kebanyakan dari kita nih umur-umurnya 40, betul? 50. Emang kamu ngarep umur kamu di atas 100 tahun? Enggak. Saya rasa enggak. A'mar ummati ma baina 60 wa 70. Secara normal kebanyakan umur umatku, kata Nabi Muhammad, antara 60-70 tahun. Wa qalil man yujawiz 80. Dikit banget yang umurnya nyampe di atas 80 tahun. Dikit, kata Nabi Muhammad. Dikit. Bu, guru saya bilang, kalau umur kamu udah di atas 70-an tahun, teman kamu yang meninggal udah lebih banyak daripada teman kamu yang hidup. Bener banget. Betul gak? Ya Allah, Bu, ini kalau secara umum kita meninggal dunia di waktu yang secara umum. Belum lagi, Bu, zaman sekarang musim mati mendadak. Betul? Banyak orang meninggal muda-muda. Betul? Kita nggak tahu nih. Dan Bu, kita suka berpikir, Bu, bulan depan kita masih ada, tahun depan bahkan masih ada. Kita suka berpikir begitu. Bu, saya kasih tahu, yang meninggal dunia juga mikirnya tahun depan masih ada, tahu Bu? Tuh, yang pada meninggal dunia itu, mereka juga berpikir bahwa masih akan dapetin anaknya ngawinin, masih bakalan dapet nanti anaknya punya anak, dia bakalan dapet cucu. Masih berpikir semacam itu sampai ternyata ajal lebih dulu mendatangi mereka. Ibu-ibu sekalian, kalau semua yang kamu lakukan di dunia hanyalah untuk sekedar kesenanganmu, kebahagiaanmu di dunia, bekal yang mana yang akan kamu bawa untuk masuk ke dalam alam akhirat nanti? Kalau semua yang kamu lakukan di dunia hanya untuk sekedar mengejar dunia, yang mana bekal yang akan kamu bawa menuju akhirat? Kamu puasa cuman buat nurunin berat badan. Kamu baca Quran yang dibaca bolak-balik surat Ar-Rahman biar suami tambah sayang. Bu, kamu sholat duha tiap pagi gak pernah tinggalin, bagus banget, tapi niatnya biar rezeki lancar. Kalau semua ibadahmu di dunia hanyalah untuk sekedar mengejar dunia, bekal yang mana yang akan kamu bawa ketika kamu masuk ke dalam alam kuburmu nanti? Bekal mana yang kamu pikir akan kamu bawa menuju alam kuburmu nanti? Giliran disuruh doa, doanya lagi-lagi minta dunia. Ada tuh, rata-rata bahkan. Betul, betul. Silahkan angkat tangan minta hajatnya. Ya Allah, utang biar cepetan kebayar. Ya Allah, rezeki. Ya Allah, suami biar nggak poligami. Wah, dunia lagi yang kamu minta. Dunia tuh yang gimana sih, Ustazah? Dunia itu yang nggak kamu bawa ketika masuk dalam alam kubur tuh dunia. Apakah ketika kamu masuk dalam alam kubur kamu membawa kesehatanmu? Bu, kalau udah jadi mayat, ngaruh nggak sih sisa gigimu sisa berapa?
Kalau udah jadi mayat nih, ngaruh nggak sih kesehatan kulitmu semulus apa? Enggak. Ibu-ibu sekalian, maka jangan sampai urusanmu di dunia, ibadah kamu, apalagi kerja kamu, apalagi urusan dunia kamu hanya berhenti dengan dunia. Kita mau bawa ibadah kita buat akhirat, karena kalau bukan kita yang berbekal untuk akhirat kita, siapa lagi? Saya ulangi, tidak akan ada yang menggantikanmu berbekal untuk akhiratmu, Bu. Sebagaimana nggak akan ada yang menggantikanmu untuk diazab atas dosa-dosamu, Bu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La taziru waziratan wizra ukhra. Tidak ada siapapun dapat menanggung dosa siapapun. Kamu yang ngomongin orang, kamu yang akan mempertanggungjawabkan dosamu itu. Kamu yang ngambil hak orang lain, kamu yang akan mempertanggungjawabkan dosamu itu. Kamu yang bohong, kamu yang akan mempertanggungjawabkan dosamu itu. Apapun dosa yang kita lakukan, kita yang akan mempertanggungjawabkan dosa kita. Gak ada yang bakal nyariin pahala buat kita kalau bukan kita sendiri. Gak akan ada yang nanggung dosa kita kalau bukan kita sendiri. Maka pinter-pinterlah menjalani kehidupan. Dek, Kak, Nak, Bu, yang pinter jalanin hidup, yang pinter jalanin hidup. Kita udah dikasih kesempatannya sama Allah Subhanahu wa taala. Rajab sudah berlalu. Sekarang kita masuk bulan Sya'ban. Bentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Kalau diizinkan Allah untuk menjalaninya, jalanilah dengan hati-hati. Jalanilah dengan sepenuh hati. Jalanilah dengan cara yang paling diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ambil bekal sebanyak-banyaknya dari waktu-waktu mulia yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untukmu. Ramadan bulan suci. Kita menyebutnya bulan suci Ramadan. Tapi Bu, Kak, Dek, Nak, tak ada makna dari kesucian Ramadan jika ia tidak dapat mensucikanmu. Kamu menyebutnya bulan mulia Ramadan. Tak ada arti dari kemuliaan Ramadan kecuali jika bulan Ramadan dapat memuliakanmu. Tak ada makna dari kemuliaan kesucian Ramadan kecuali jika ia dapat menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk belajar kita buat bisa menaikkan nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan padamu, ingat-ingat ini. Selagi masih ada langit dan bumi, Ramadan masih akan selalu datang. Selagi masih ada langit dan bumi, Ramadan akan selalu datang lagi dan lagi. Tapi kedatangan Ramadan tidak peduli apakah kamu ada di atas muka bumi atau telah terkubur di dalamnya. Sekali lagi, selagi masih ada langit dan bumi, Ramadan masih akan selalu datang lagi dan lagi.
dalam 12 bulan. Ramadan adalah bulan ke-9. Selagi masih ada langit dan bumi, Ramadan masih akan datang lagi. Tapi kedatangan Ramadan tidak peduli apakah kamu masih ada di atas muka bumi atau telah terkubur di dalam perut bumi. Maka siapa tahu ini adalah Ramadanmu yang terakhir. Siapa tahu ini adalah Ramadanmu yang terakhir. Bahkan kita pun gak pasti apakah Ramadan ini kita masih ada di atas muka bumi. Tapi kan udah deket. Kalau sampai umur kita ke bulan Ramadan ini, bisa jadi ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Bisa jadi. Maka persembahkan Ramadan terindahmu. Persembahkan bekal semulia-mulianya bekal. Persiapkan setinggi-tinggi pahala agar semoga ketika dibagikan buku catatanmu untukmu, ketika dibagikan buku catatanmu untukmu di hari akhirat nanti, ada pahala Ramadanmu kali ini dapat membuatmu tersenyum di hari akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk belajar gimana caranya Ramadan kita menjadi bermakna. Ini kita nata hati nih sebelum bulan suci Ramadan. Siap-siapin diri nih menuju masuk bulan suci Ramadan. Kadang saya suka ditanya, Ustazah persiapannya Ramadan apaan Ustazah? Saya bilang, maksud kamu apa? Makanan-makanan udah siap Ustazah. Frozenan udah masuk kulkas belum nih Ustazah? Masya Allah Bu, bukan itu. Persiapan Ramadan kita tuh bukan itu Bu. Persiapan Ramadan kita bukan sekedar mukena baru, sejadah baru. Persiapan Ramadan kita bukan sekedar makanan-makanan yang kita persiapkan untuk buka berupa kurma, sirup dan lain sebagainya. Persiapan Ramadan kita bukan sekedar abon buat sahur. Apalagi tuh biasanya. Mau ada yang sahur Indomie. Baru ini saya dengar. Kalau telat bangun. Kamu anak kos. Ibu kos. Masya Allah. Bukan cuma sekedar itu Bu persiapan Ramadan, tapi ada yang lebih dalam dari itu. Tapi bukan sesuatu yang zahir semacam itu. Sedikit sekalian saya muliakan, para ulama mengatakan arba' mahrumun min rahmat Ramadan. Arba'ah mahrumun min rahmat Ramadan. Ada 4 kelompok orang yang diturunkan hujan rahmat, hujan ampunan, hujan tiket pembebasan dari api neraka di bulan Ramadan. 4 kelompok orang ini tidak berhak mendapatinya. Ada 4 kelompok orang terhalang dari rahmat di bulan suci Ramadan. Kamu jangan sampai menjadi salah satunya. Pastikan kamu bukan salah satunya. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar alaih ridwanullah dalam kitabnya Nafahat Ar-Ramadaniyah, beliau mengatakan arba'ah mahrumun min rahmat Ramadan. Kata beliau 4 kelompok orang ini terhalang minal maghfirah fi Ramadan wa ghairih, terhalang dari rahmat yang akan dibagi-bagikan pada bulan Ramadan atau pada selain bulan suci Ramadan, termasuk nisfu Sya'ban yang akan segera kita jelang tanggal 2 malam 3
Februari atau tepatnya 14 malam 15 dari bulan Sya'ban, pertengahan nisfu Sya'ban. Itu ibu sekalian, Nabi Muhammad mengatakan, Inna Allah la yattali' fi lailatin nisf min Sya'ban fayaghfir likulli man amana billah wa lam yusyriku billahi syai'a illa al-mudmin wal musyahin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan sungguh benar-benar memandang hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam nisf min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfir, kemudian Allah memberikan ampunan, kecuali untuk orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, wal musyahin, dan orang yang hatinya memiliki dendam. Ada 4 kelompok orang ini, Bu, yang akan saya bahas satu demi satu. Terhalang dari rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi-bagikan pada malam nisfu Sya'ban, pada malam bulan suci Ramadan, dan pada malam-malam yang lainnya. Ketika lagi turun hujan rahmat, dia terhalang. Bahkan termasuk di saat kita sekarang ini nih, saat berkumpul orang untuk majelis ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan ketenangan, Allah memberikan ampunan. Ghasyiyatuhumur rahmah, nazalat alaihimus sakinah, kata baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang-orang berkumpul untuk menuntut ilmu, maka mereka semuanya dilingkupi dengan rahmatnya Allah. Turun kepada mereka ketenangan, Bu, turun ketenangan. Makanya saya nggak heran kalau orang di majelis ilmu ada yang ngantuk. Orang tuh, Bu, kalau hatinya nggak tenang nggak ngantuk, Bu. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan, turun rahmat di majelis-majelis ilmu. Tapi 4 kelompok orang ini, walaupun apapun turun, nggak akan berhak untuk dituruni salah satu dari kebaikan-kebaikan yang Allah tebarkan di bumi. Rahmatnya Allah terhalang, ampunan Allah terhalang, karunia Allah terhalang, hidayah Allah terhalang, bahkan naudzubillah min dzalik, husnul khatimah pun terhalang. Ngeri. Jangan sampai kamu menjadi salah satunya. Jangan sampai kamu menjadi salah satunya. Siapa mereka? Yang pertama, al-aqli walidain, anak yang durhaka sama orang tuanya. Yang masih pada punya orang tua. Yang masih pada punya orang tua. Bulan Sya'ban, bulannya kamu sungguh-sungguh meminta keridhaan kepada orang tuamu. Yang serius minta ridhonya. Ustazah, bukan hari raya. Bukan, kalau hari raya udah telat, Ramadannya udah lewat. Mumpung belum bulan suci Ramadan, nih hari-hari ini nih, mumpung belum masuk nisfu Sya'ban, belum masuk bulan suci Ramadan, ayo yang pada punya orang tua minta ridho sama orang tuanya. Ustazah, minta ridho tuh kayak gimana? Ya minta ridho, minta maaf, minta ampun sama orang tua. Ibu-ibu saudara sekalian saya muliakan, Ustazah, orang tua saya nggak soleh, tapi kan orang tuamu. Ustazah, orang tua saya nggak sholat, tapi kan orang tuamu. Bu, Kak, Dek, Nak, kita nggak pernah bisa milih lahir dari orang tua yang mana, tapi kita bisa milih memperlakukan orang tua kita dengan cara apa. Tentu tidak semua orang beruntung memiliki orang tua yang soleh-solehah. Sebagian bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan orang tuanya sebagai ujian.
Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tapi begitulah hidup. Hidup memang gak pernah ideal buat siapapun, Bu. Hidup memang tidak ada yang ideal. Tidak ada yang menjalani kehidupan dengan cara yang, tidak ada yang jatahnya dari hidup dunia ini semuanya sempurna, maksimal, ideal. Nggak ada. Nggak ada. Ada yang diuji dari orang tuanya, ada yang diuji dari suaminya, ada yang diuji sama anaknya, ada yang diuji dari keluarganya, ada yang diuji dari dirinya, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan urusan kesehatan. Semua orang mendapatkan ujiannya masing-masing. Percayalah saya. Maka siapapun orang tuamu, masih ada di atas muka bumi ini, bulan Sya'ban, bulannya kamu meleburkan hatimu, minta maaf, sebab bagaimanapun ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak pada keridhaan orang tua, murka Allah pun terletak pada kemurkaan orang tua. Udah, nggak usah ada yang sombong, nggak usah bilang saya kayaknya nggak dapat ridho orang tua, nggak apa-apa deh, karena saya nih sedekahnya banyak banget. Nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Saya kayaknya nggak apa-apa nggak dapat ridho orang tua. Saya hubungannya nggak baik sama orang tua, saya nggak apa-apa kayak nggak dapat ridho orang tua saya, karena saya hafal Quran, misal. Nggak ada, Dek, nggak ada, Kak, Bu, nggak ada. Saya seorang ustazah, jadi saya nggak apa-apa kayak nggak dapat ridho orang tua saya hafal ribuan hadis Nabi, misal. Nggak ada, nggak ada. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak pada keridhaan orang tua, murka Allah pun terletak pada kemurkaan orang tua. Meskipun kamu yang jadi orang tua, jangan belagu juga. Kamu bilang sama anak kamu, nak, mama akan ridho sama kamu ya nak ya, kalau kamu udah bisa kasih mama rumah. Ini kamu ibu apa preman? Kalau kamu udah bisa berangkatin ibu haji, baru ibu akan ridho sama kamu loh. Kamu ibu menebar kasih sayang, ada surga di bawah telapak kakimu, bukan malah membawakan murka Allah pada dirimu itu. Nggak gitu caranya, nggak gitu. Justru ketika Nabi Muhammad bilang al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu, kamu sebagai seorang ibu mestinya mikir, adakah surga di bawah telapak kaki saya? Kenapa anak-anak saya malah nggak betah kalau deket saya? Bu, surga itu betah loh, Bu. Surga itu nggak ada orang nggak betah di surga, Bu. Jadi kalau kamu ngerasa kenapa anak saya kagak ada yang betah kalau deket sama saya, bisa jadi selama ini bukan surga yang ada di bawah telapak kakimu, melainkan na'udzubillah min dzalik. Ayo minta ridho sama orang tuanya sebelum masuk bulan suci Ramadan. Minta ridho sama orang tuanya. Jangankan kita dengan ibadah yang ala kadarnya ini. Udah deh Bu, saya udah tahu siapa kamu. Gak usah sok-sokan, usah sembarangan aja. Ustazah bilangin ibadah saya ala kadarnya, Ustazah nggak tahu berapa banyak rokaat tiap malam saya. Emang berapa?
Berapa emang? Udah deh Bu, saya tahu. Kayak kamu ini saya tahu dah. Kita emang gak jauh-jauh beda, 11-12 kita mah. Saya tahu. Ibadah kita ala kadarnya. Ibu-ibu sekalian, ini jangankan kayak kita Bu. Ada sahabat Nabi, sholat berjamaah sama Nabi, pergi perang barengan sama Nabi. Ibu-ibu sekalian, namanya Alqamah. Ibu pernah dengar itu kan? Pernah dengar Bu? Ya udah kalau gitu saya nggak jadi cerita. Ibu pernah dengar? Saya belum ustazah. Saya lupa ustazah. Kalau gitu yang ingat silakan cerita sama yang lupa. Bu, ada sahabat Nabi namanya Alqamah. Sahabat yang beneran seperti yang tadi saya sampaikan, sholat barengan sama Nabi. Kebayang kayak apa? Jadi santrinya Nabi. Sahabat Nabi itu Bu artinya santrinya Nabi. Khairul Qurun kata Nabi Muhammad. Sebaik-baik generasi, semulia-mulia orang. Semulia-mulia manusia adalah para sahabat-sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi perang Bu barengan sama Nabi. Ibu kebayang modelan kayak kita nih, kagak ada yang kuat kalau disuruh diajakin perang. Betul gak Bu? Ngelihat darah udah teriak-teriak. Ya Allah, ya Allah. Ini disuruh hadir pengajiannya yang ngeliatin jam loh, jam berapa ya kelarnya ya? Kenapa emang lapar? Saya ini dari tadi nih kayak mau pingsan nih. Kenapa belum sarapan? Saudaraku sekalian saya muliakan, ini para sahabat baginda kita Nabi besar Muhammad dengan ibadah mereka yang seperti gunung Uhud pahalanya. Segitunya ada seorang sahabat Nabi Muhammad lagi sakaratul maut Bu, ruhnya gak keluar-keluar. Akhirnya tanyakan kepada baginda kita Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Alqamah lagi sakaratul maut tapi ruhnya gak keluar-keluar Rasul. Ada orang tua gak? Ada ibunya ya Rasulullah, mintain ridho sama ibunya. Nabi Bu, Nabi Rasulullah memandang dengan wahyu, faham urusan. Nabi enggak doain, Nabi enggak langsung syafaatin. Sahabat saya syafaatin, enggak gitu Nabi. Nabi melihat dengan cahaya Allah sehingga Nabi ngerti urusannya. Bukan urusan antara dia dengan Nabi Muhammad, bahkan bukan urusan antara dia dengan Allah, tapi urusannya antara dia dengan orang tuanya. Nabi Muhammad nanya langsung, masih ada orang tua, ibunya Rasul, minta ridho lagi sana sama ibunya. Teman-temannya Bu, temannya Alqamah, dia udah terbujur kaku Bu, sakaratul maut tapi ruhnya keluar-keluar, kesakitan setengah mati. Didatengin kepada ibunya, Bu, Alqamah lagi sakit, lagi nazak, lagi sakaratul maut. Tapi ruhnya keluar-keluar Bu. Kita udah nanya sama Nabi Muhammad, minta doa sama Nabi. Kata Nabi suruh minta ridho sama ibunya. Bu, ridhoin Alqamah ya Bu. Ogah. Bu, Alqamah kan anak ibu emang. Ridhoin Alqamah Bu, kagak. Ya Bu, kesian kan Alqamah. Nggak mau saya udah sakit hati sama dia. Ibu-ibu sekalian, Nabi kemudian diadukan, Rasul kita udah datang ke rumah ibunya, tapi ibunya tidak berkenan memberi keridhaan padanya ya Rasulullah. Gitu. Ya udah dah. Nabi pergiin Bu rumahnya Alqamah. Kemudian Nabi Muhammad di rumah Alqamah, nih Nabi nih Bu, mikirin ini Bu, kalau terjadinya sama bukan sahabat Nabi atau bukan orang mulia, bukan orang yang dikehendaki Allah dengan surga, bisa jadi dia mati aja Bu tanpa keridhaan orang tuanya.
Tapi karena Alqamah orang mulia, karena dia seorang sahabat Nabi Muhammad, karena dia orang yang dikehendaki Allah bahwa akhirnya akan surga, makanya Allah SWT ngasih pelajaran kepada kita sekalian umat Islam. Nih, kalau orang dikehendaki baik sama Allah, jangan sampai dia mati nggak bawa keridhaan orang tuanya. Yang lain-lain ada banyak bu, mati-mati aja. Tuh ada orang durhaka sama orang tua tapi dia mati-mati aja. Ih, banyak yang begitu, mati-mati aja. Karena Allah hendak menyiksanya ntar di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Tapi karena Alqamah orang soleh, karena Alqamah orang baik, sahabat Nabi Muhammad, makanya Allah Subhanahu wa taala nggak mau dia meninggal dunia untuk kemudian berakhir dengan neraka. Allah maunya dia berakhir dengan surga, makanya Allah siksanya di saat sakaratul maut aja. Gimana caranya nih? Biar sampai mendapatkan keridhaan ibunya. Dan Nabi Muhammad bu mikirin caranya. Nabi bisa aja minta ibunya Alqamah untuk datang kepada Alqamah. Tapi Nabi Muhammad tahu nih ibunya kalau disuruh pergi buat nemuin Alqamah beratan nih. Nabinya yang pergi ke rumah Alqamah. Baik banget Nabi Muhammad. Di rumah Alqamah Nabi Muhammad bilang, panggilin ibunya Alqamah untuk nemuin saya, kata Nabi. Jadi karena dipanggilnya sama Nabi Muhammad, siapa sih bu yang nggak datang kalau dipanggilnya sama Nabi? Orang mau durhaka kayak gimana dipanggil Nabi mah datang bu. Orang mau keras hati kayak gimana yang manggil Nabi masa nggak datang? Datang. Ibu mau dipanggil Nabi datang nggak? Datang lah. Mau lagi ngapain juga ibu ya? Ibu lagi masak nih dipanggil sama Nabi. Kira-kira ibu matiin nggak kompornya? Tin. Ibu-ibu sih sekalian, jadi nih bu, dipanggil sama Nabi Muhammad, datang tuh ibunya. Nabi sengajain bawa ibunda Alqamah ke depannya Alqamah. Ama Nabi kasih lihat, bu, Alqamah nih bu, sianan, ditalkin kalimat la ilaha illallah nggak bisa-bisa. Karena masalahnya bukan antara dia sama Allah, masalah dia nggak antara dosa dia sama Allah bu. Ibu, bu, ridoin deh Alqamah, kesian, kata Nabi nih sama ibunya Alqamah. Ibu nggak usah nyaut. Ridoin bu ya, kata Nabi. Ibunya Alqamah bilang begini, saya terlanjur sakit hati Rasul. Ama Nabi bu digali, emang Nabi luar biasa. Orang tuh ibu-ibu sih sekalian, kalau ada yang kayak sakit hati, kesel, depresi atau suatu hal lah dalam kehidupan dia gitu, itu memang bu sebaiknya punya teman bercerita. Kita nih dalam hidup disuruh loh bu buat nyari temen. Sebab kadang-kadang beban kehidupan tuh kalau ditanggung sendirian terasa berat. Ada pepatah, ada ungkapan mengatakan kalau kamu pengen jalan cepet, jalan sendirian aja. Tapi kalau kamu ingin melakukan perjalanan panjang biar lebih ringan, berjalanlah bersama-sama. Perlu punya temen. Ini pondok pesantren tahfizul Quran. Kalau sendirian ngerjainnya nggak bisa, harus ada temennya. Harus ada temen buat ini, temen buat itu, baru bisa jalan. Segala-gala kebaikan-kebaikan nih bu nih. Saya mau bikin majelis, nggak bisa kalau saya sendirian. Siapa yang dengerin? Harus ada orang lain. Harus ada yang bikin ini, harus ada yang nyiapin itu, baru bisa jalan kalau dikerjakan dengan bersama-sama. Nabi bu karena tahu nih si ibu ini marah, kesel, Nabi kemudian cari tahu emang gimana sih bu Alqamah, kok ibu sampai segitu sakit hatinya. Bukan dalam rangka kepo,
Kita kadang-kadang nih, kalau ada orang lagi kesel-keselan sama suaminya, kita gali dalam rangka pengen tahu, akhirnya disebarin aibnya. Waduh, bahaya tuh, bahaya, hati-hati. Kalau ada teman kita ceritain tentang aib suaminya atau aib saudaranya, jangan cerita-cerita sama orang lain. Itu namanya orang yang gak amanah. Ya Bu ya? Ceritanya orang sama kita itu Bu amanah. Ceritanya teman kita kepada kita amanah. Mungkin buat dia nyari solusi atau sekurangnya buat melegakan hati. Ibu, jangan kemudian dibongkar-bongkar, dibuka sana, buka sini. Itu salah satu dari ciri-cirinya munafik. Apabila berbicara dia bohong, apabila mendapatkan amanat dia khianat. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, jadi Nabi menggali cerita ibunya Alqamah bukan dalam rangka mau bergunjing atau mau mengadu domba, bukan, tapi justru malah untuk membuat ibunya Alqamah terluahkan emosinya. Emosi itu memang sebaiknya diluahkan. Ibu harus belajar untuk itu, terutama ibu-ibu yang muda-muda nih, yang punya anak kecil, punya anak masih balita, anak umur SD kalau enggak gitu. Nah Bu, kalau ngelihat anaknya sedih, anaknya nangis, jangan ibu bilang, jangan nangis nak, jangan yang amat sih lo, jangan gitu. Tapi digali emosinya. Kamu kenapa sayang? Lagi pengen nangis? Iya deh, nangis dulu deh, ntar kalau udah cerita sama mama ya. Gak apa-apa Bu, anak laki nangis cengeng, jangan gitu Bu. Ibu jangan larang anak lakimu buat menangis. Ibu harus tahu Nabi Muhammad tuh cengeng. Nabi Muhammad nangisan. Nabi Muhammad sering nangis, para sahabat sering nangis. Sayyidina Umar bin Khattab nih, yang pondok pesantren ini diberi nama dengan nama beliau, Sayyidina Umar bin Khattab. Orangnya nangisan, dengerin Quran beliau nangis, diceritain tentang akhirat beliau nangis. Nggak apa-apa. Saudariku sekalian yang saya muliakan, hanya sebab nangisnya aja yang harus kita naikkan mutunya. Jangan hanya sekedar nangis karena merasa tersakiti, itu mah nangisnya anak kecil. Nangis mengkhawatirkan nasibmu di akhirat, harus kamu tangisi. Nangis meminta ampunan kepada Allah, harus kamu lakukan. Saudara sekalian saya melihat Ramadanmu menjadi lebih bermakna kalau di dalam Ramadan tersebut terdapat banyak tangisan, linangan air matamu, mengkhawatirkan nasibmu di akhirat nanti, mengkhawatirkan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala, mengkhawatirkan dosa-dosamu yang kamu khawatirkan menjadi penghalang atas dirimu dengan surga. Sehingga sekalian, Nabi tanyain, emang kenapa Bu Alqamah? Rasul Alqamah nih dulunya sebelum dia kawin, Rasul anak berbakti sama saya. Habis dia kawin tuh Rasul segala-gala buat istrinya, dia sampai lupa sama saya. Para istri, jangan sampai kamu menjadi penghalang baktinya suamimu kepada ibumu. Masa mau ama anaknya kagak mau mak-maknya? Bu, jangan khawatir, jangan takut kalau suamimu memberi kepada ibumu kamu gak dikasih. Jangan, dukung, dorong, tenang. Apalagi kalau kamu punya anak-anak Bu, tenang. Siapa yang mendorong suami untuk berbakti kepada ibunya, kamu akan lihat nanti anak kamu, yang laki maupun perempuan, akan mudah untuk berbakti kepadamu.
Dan siapa istri yang suka menghalangi suami untuk berbakti kepada ibunya, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau kamu punya anak nanti, akan ada menantu yang menghalangkan anakmu untuk berbakti kepada dirimu. Kama tadin tudan, sebagaimana kamu berbuat kamu akan dibalas. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, kalian akan mendapati anak-anak kalian berbakti kepada kalian. Begitu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibu, kata Nabi, tapi nih Alqomah kesianan sekarang, udah sakaratul maut. Maafin aja deh Bu, maafin. Ibu gak kesian tuh lihat anak ibu tuh kan. Dari tadi ditalkin kalimat la ilaha illallah gak bisa, kesian tuh kesakitan. Udah maafin aja Bu. Saya sakit hati Rasul Rasul bertahun-tahun saya sampai sakit, saya tungguin dia kagak ada jenguk sama saya Rasulullah. Ibu didengerin tuh perempuan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah berkali-kali Nabi Muhammad bilang maafin aja Bu ya, maafin Ibu. Iya saya tahu Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad nih, saya tahu anak kamu durhaka. Tapi kan sekarang udah kayak begini nih kondisinya, udah maafin aja ya Bu ya, kesian kan gitu. Tapi saya sakit hati Rasul terus jenis Ibu. Nah kata Nabi Muhammad nih udah nih, ya udah deh Bu kalau gitu Bu. Gimana Rasul? Kumpulin kayu bakar depan rumah, kita bakar aja dah. Ibunya udah mulai panik. Beneran tuh Bu, sahabat kumpulin kayu bakar. Udah Rasul, kayu bakarnya udah terkumpul. Zaman itu Bu nggak susah ngumpulin kayu bakar. Emang semua orang masaknya pakai kayu bakar. Sekarang kan rada repot ya Bu ya. Udah tuh kumpul kayu bakar. Habis itu sama Nabi Muhammad bilang nyalain kayu bakarnya. Lagi gede-gedenya tuh apinya, gunung, bukit. Kayu bakar dinyalain, besar banget apinya. Depan rumahnya Alqomah. Nabi kemudian keluar, sama si ibu ini juga nih keluar. Kata Nabi, bawa Alqomah kemari. Rasul beneran Rasul. Ibunya mulai bingung. Kata Nabi Muhammad, abisnya nggak mati-mati Bu, kalau dibakar kan mati juga. Udah tuh Bu, dibawa si Alqomah, diayun-ayun mau dibakar. Nabi Muhammad nanya lagi, Bu, nih kita bakar aja nih ya. Jangan Rasul, jangan. Ya habis sih nggak mati-mati Bu, ibu nggak rito-rito juga sama dia. Kalau kebakar kan mati juga. Yaudah deh Rasul, jangan dibakar. Tapi Bu rito ya. Tapi saya sakit hati. Yaudah kita bakar aja Bu. Iya deh Rasul. Ibu maafin ya. Iya deh Rasul. Bu subhanallah, begitu ibunya bilang saya maafin dia Rasul. Iya saya maafin Rasul. Begitu ibunya ngomong begitu Bu, Alqomah nggak pakai ditalkin, langsung berucap kalimat la ilaha illallah. Kemudian nafasnya yang terakhir terhembus dan dia pun meninggal dunia. Alhamdulillah, Nabi, alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, segitunya Alqomah punya sholat berjamaah barengan sama Nabi bukan sekali dua kali. Ikut pergi perang barengan sama Nabi Muhammad, punya ibadah sholat sunnah. Nggak kayak kita Bu, ala kadarnya. Ibadah-ibadah besar sudah dia lakukan, nggak manfaat kalau nggak dapat ridho orang tuanya. Kita belajaran insyaallah dari ceritanya Alqomah. Yuk para yang dengerin kajian saya, siapapun aja, minta ridho sama orang tuanya.
Yang masih pada punya orang tua, minta ridho sama orang tuanya, minta maaf, minta ampun sama orang tuanya. Dan yang punya luka terhadap orang tuanya, saya sarankan padamu untuk memaafkan orang tuamu. Maafin, urusannya hati. Kamu gak harus nyampein sama orang tua kamu, saya maafin kesalahanmu pak, saya maafin kesalahanmu bu, gak usah. Itu urusannya antaramu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maafin biar lega hatimu, biar lega. Seperti yang tadi saya sampaikan, gak semua anak beruntung punya orang tua soleh-soleha. Ada yang bahkan orang tuanya jadi ujian. KDRT dari orang tua, ibu yang suka ngomongin anaknya dengan kata-kata kasar, ibu yang suka marah-marah bandingin anak. Makanya jangan nih bu ya, jangan bu, jangan suka bandingin anakmu sama saudaranya, apalagi sama anak tetangganya. Jangan, kesian. Ustazah, saya sering banget dikata-katain ustazah. Sama siapa? Sama ibu saya sendiri. Ya Allah, sian. Kamu sebagai orang tua mestinya jadi sarana Allah memberikan kasih sayang kepada anak-anakmu. Kamu seharusnya jadi kepanjangan Allah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada anak-anakmu. Kamu yang seharusnya paling deras kasih sayangnya kepada anakmu. Kamu ibunya. Dari rahimmu ia bermula. Rahimmu adalah anakmu dititipkan kepadamu. 9 bulan ia di sana bu, bernafas dengan hembusan yang sama denganmu. Ibu-ibu sekalian, masa kamu gak sayang sama dia? Sayang kan pasti. Halo? Sayang gak sama anak? Sayang. Kamu udah sayang sama dia bahkan dari sejak dia berada dalam rahimmu. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, kamu melahirkannya dengan separuh nyawamu, bertaruh nyawa kamu melahirkannya. Bagaimana mungkin kamu gak sayang? Kamu masih ingat kan rasanya ketika pertama kali kamu mendekap anakmu? Ayolah, sayangi anak, ridhoi anak. Kalau anak bikin salah 1-2 hal, bu, nggak ada anak nakal bu, yang adalah anak kurang kasih sayang dari orang tua, sehingga mereka kemudian mencarinya, mengejarnya, mengemisnya dengan cara-cara yang salah. Saya kasih tahu, nggak ada anak nakal, nggak ada anak nakal. Yang ada adalah anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya, kemudian mencarinya dengan cara yang salah. Mereka mengejar kasih sayang tersebut bukan dengan cara-cara yang benar. Yaitu akhirnya jadi nakal. Saudariku sekalian yang saya muliakan, yuk yang ridho sama anak, yang ridho sama anak, yang gampang ngasih keridoan sama anak. Rahimallahu mra'an, kata Nabi Muhammad, semoga Allah kasih rahmat kepada para orang tua yang memudahkan anak mendapatkan keridoannya. Yang gampang ngasih ridho sama anaknya, insya minta maaf sama anak, minta maaf. Nah kalau ada anak yang terluka atas sikap orang tua, atas perilaku orang tua, saya juga sarankan padamu untuk meleburkan kesalahan orang tuamu kepadamu. Luruhkan, gugurkan, tanggalkan dari dalam hatimu itu. Kamu sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya punya orang tua tidak sempurna. Ya Allah,
Saya punya orang tua banyak bikin salah sama saya. Ya Allah, saya sebagai anak seharusnya disayangi orang tua saya, malah melakukan kekerasan kepada saya, mukulin saya, ngatain saya, melukai perasaan saya. Ya Allah, tapi saya tahu ya Allah, orang tua saya berbuat seperti itu kepada saya karena juga sebelumnya orang tuanya berbuat yang sama padanya. Ya Allah, tapi saya kepengen Ramadan saya jadi Ramadan yang bermakna, dan Ramadan orang tua saya juga biar jadi Ramadan yang berarti bagi mereka. Ya Allah, saya maafkan semua kesalahan orang tua saya pada saya, maka ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Doakan orang tuamu. Kamu yang mungkin di waktu kecil ayahmu pernah mengusirmu atau tidak mengakuimu sebagai anakmu, atau kekerasan apapun, baik kekerasan fisik maupun verbal, pernah pukul kamu, pernah nampar kamu, atau apapun aja, maafin kesalahan orang tua, dan sebagai orang tua kamu maafin kesalahan anak-anakmu, agar datang Ramadan kamu tidak termasuk dari kelompok orang yang terhalang dari rahmat Allah di bulan suci tersebut. Insya Allah. Yang kedua, qati'ur rahim, kata beliau, orang yang memutuskan hubungan dengan kerabat. Bu, yang dimaksud rahim di sini bukan semua orang, tapi yang ada hubungan rahim. Siapa itu orang yang pernah satu rahim denganmu? Yaitu kakak adekmu, saudara-saudaramu. Kamu gak perlu terhubung sama semua orang, gak perlu. Kamu hanya perlu untuk tidak putus hubungan dengan orang serahim denganmu. Jangan salah pemahaman ya. Kadang-kadang nih ustazah, bulan Ramadan ustazah, saya diundang reunian buka bersama dengan teman sesama SMA. Gimana ya ustazah, kalau saya hadir, saya takutnya ketemu sama mantan pacar zaman SMA ustazah, saya nggak mau ketemuan sama dia. Soalnya masalahnya rumah tangga saya lagi berantakan nih ustazah. Saya kalau ketemu sama mantan takutnya nyesel kawin sama yang sekarang. Takut terjadi CLBK, cinta lama. Cinta lama belum kelar. Tapi ustazah, kalau saya nggak datang, saya takutnya mutusin hubungan silaturahmi. Lah bu, bukan rahmimu itu, bukan kerabatmu itu. Justru yang dimaksudkan dengan silaturahmi itu adalah sama kakak, sama adik. Itu kamu nggak boleh putus hubungan. Kamu nggak boleh putus hubungan sama kakakmu, sama adikmu, dan juga sama anak-anaknya kakak adikmu yang kamu nggak batal wudhu sama dia. Siapa aja tuh? Saudara kita, ponakan kita, sama paman bibi kita yang kita nggak batal wudhu kita sama dia. Itu namanya rahim. Al-akrabul akrab, tentu saja sama saudara itu diutamakan. Sama saudara kita diutamakan. Jangan sampai kita bikin hajatan, yang lain-lain diundang, saudara kita sendiri kagak diundang. Itu nggak boleh. Itu namanya memutuskan hubungan silaturahmi. Yang itu yang harus kita jaga. Istilahnya orang Betawi, jangan kematian obor. Ibu ya, kalau di sini apa namanya tuh? Sama juga. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, jagain kekerabatanmu. Lagi pula ya bu ya, kalau bukan saudara kita yang nyayangin, siapa lagi? Kesian.
Kesian. Kita boleh deket sama orang lain, sahabatan, sama teman ini itu boleh tentu saja. Tapi sama saudara kita tuh jangan nggak sayang sama saudara. Jangan sampai urusan warisan, rebutan, akhirnya bikin kita nggak baik sama saudara kita. Saya sih Bu, ibarat kata nih, saudara saya ada yang mau ngerebutin warisan, saya kasihin Bu. Kalau saya, kenapa gitu? Harta bisa dicari, saudara nyarinya di mana? Harta masih bisa kita cari, tapi saudara kita Bu, di mana lagi? Saudara kita dia itulah. Maka ibu-ibu sekalian, jangan jahat sama saudara, yang baik sama saudara, jangan putus hubungan sama saudara. Nih, mumpung belum masuk bulan suci Ramadan, kalau ada yang bermasalah sama saudara, Bu, bayan. Nggak ada yang begitu penting untuk kamu jadikan alasan sebagai putusnya hubungan antaramu dengan saudaramu, antaramu sama kakak ademu. Jangan leburkan hati, bagusin hati, tata hatimu. Udah maafin aja kesalahannya saudara kita tuh, maafin aja. Ustazah, saya mau udah maafin Ustazah, dianya Ustazah yang nggak mau. Ya udah minta maaf. Saya udah datang Ustazah, udah minta maaf sama dia, nggak dimaafin juga, bawa martabak. Maksud saya, yaudah sekalian, ntar belum dimaafin, ntar kapan lagi dateng, begitu kan? Cari cara, bagusin kata-kata gitu. Yang penting sama saudara tuh hubungan jangan sampai putus. Ibu-ibu sekalian, itu sampai ceritanya Nabi Muhammad, innar rahim yata'allaq tahtal arsh. Sesungguhnya kekerabatan, hubungan kita sama saudara kita tuh Bu, tuh kakak adik kita, itu bergantung Bu di bawah arsy dan berdoa, Allahumma sil man wasolani waqta man qata'ani. Ya Allah, sambungkanlah hubunganmu dengan orang yang menyambungkan hubungan dengan kerabatnya, dan putuskanlah hubunganmu ya Allah dengan seseorang yang memutuskan hubungan dengan kerabatnya. Sekali lagi, kerabat yang dimaksud di sini adalah yang kita nggak batal wudhu sama dia, Ibu ya. Bukan sama semua orang. Kalau sama semua orang kadang-kadang malah ada yang wajib kita putus hubungan sama dia Bu. Misalnya Ustazah, misalnya mantan suami. Ustazah, saya sama mantan suami hubungan saya masih baik Ustazah. Baik gimana? Ya kalau dia datang ke rumah gitu kan, ntar dia masuk ke kamar saya, lah itu mah bukan baik. Malah harus putus hubungannya Bu kalau itu mah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, tuh dua kelompok orang. Yang ketiga, yang hubungan kita yang terhalang dari rahmat Allah di bulan suci Ramadan. Satu, anak durhaka. Dua, yang memutuskan tali silaturahmi kekerabatan. Yang ketiga, al-mudmin, pecandu minuman keras, pecandu narkotika. Ini sih saya yakin sih ibu-ibu kagak ada yang mabok di sini. Saya yakin nggak ada yang teler di sini mah, ibu ya. Palingan juga es teler, begitu kan? Palingan mabok-mabok karena hamil, mabok kendaraan. Ibu-ibu sekalian, tapi yang kayak beginian nih Bu, kita perlu doakan untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita, orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka semua dari barang haram ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan semuanya dari barang haram ini. Ibu sekalian, karena serem banget ya Bu ya kalau dengerin berita-berita tuh kan. Mudah-mudahan Allah selamatkan semuanya insyaallah, amin ya rabbal
alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita harus selalu mendoakan generasi-generasi di bawah-bawah kita nih, mudah-mudahan biar pada selamat semuanya. Amin. Ummul khaba'ith Nabi Muhammad menyebutnya, Bu, ibunya dosa besar. Ini Bu, saya masih boleh cerita gak nih? Ada Bu, seorang perempuan kayak janda naksir sama ada seorang pemuda. Satu hari Bu, dia dagangan, si pemuda ini nih suka lewat-lewat bawa barang dagangan gitu. Akhirnya dibilang sama dia, yuk naik. Dikirain sama pemuda ini, si tante ini nih, janda ini mau beli dagangan dia. Dia udah semangat aja tuh naik ke atas. Nyampe di atas Bu, ditutup-tutup sama dia apartemennya, rumahnya ditutup-tutup sama dia. Habis itu terus digodain biar zina sama dia gitu. Si anak laki-laki ini nggak mau. Si perempuan ini kemudian nawarin sama dia, suruh pilih satu dari 3 hal. Akan dibebaskan. Ini emang perempuan setan ini ya Bu ya. Ngapain coba anak muda baik digangguin sama dia, godain. Kalau bukan setan apaan Bu namanya Bu? Dia bilang, saya akan penjarain kamu di rumah saya nih, gak akan saya keluarin kamu kecuali kalau kamu kerjain salah satu di 3 hal. Kamu mau zina sama saya, atau kalau enggak kamu bunuh anak-anak ini, kasih sama dia anak kecil di situ, kasih senjatanya, kasih pedangnya. Dia bilang, atau kamu minum minuman keras. Dikasih 1 gelas minuman keras, kasih botol minuman di situ. Si pemuda dia udah lama-lama lapar, lama-lama dia mikir, dia takut, dia zina, dia takut, dia ngebunuh orang, dia takut. Akhirnya dia pikir, minum aja dah, minum minuman keras 1 gelas, udah dah saya keluar gitu. Kayak dipikirnya kayak nggak apa-apa aja nih kalau minum doang gitu Bu. Akhirnya dia tuangin minuman keras, dia mabok Bu. Di saat mabok digodain sama tuh cewek Bu, zina. Lagi mabok kan, ngelihat cewek nih sebenarnya udah janda, udah tua, tapi namanya orang mabok. Di saat dia lagi zina, tuh anak nangis kejer. Akhirnya dia ambil pedang, dibunuh tuh anak. Semuanya dosa dia kerjain karena dia memilih mabok. Makanya Bu, Nabi sebutnya ummul khaba'ith, induknya dosa besar. Orang kalau udah mabok segala dosa dikerjain. Naudzubillah, nyuri dia mau, apa dia mau, kerjain semua tuh dosa. Makanya kita mau minta benar-benar sama Allah, ya Allah selamatkan anak-anak kami, keturunan kami, orang-orang yang kami sayang ya Allah, jauhkan dari barang haram ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang ketiga. Yang terakhir ibu-ibu sekalian, al-musyahin alladzi bainahu wa baina akhihil mu'min syahna. Orang yang di hatinya terdapat dendam dengan salah satu dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Bu, kita memang enggak harus punya hubungan sama semua orang. Ya nggak mungkin juga kan Bu, kita punya hubungan sama semua orang. Nggak mungkin juga kita kan nggak akan juga semua orang sedunia kita kenal semua, ibu ya. Tapi Allah minta kita untuk jangan naruh permusuhan dengan siapapun dari hambanya Allah. Bu,
kamu jangan punya dendam sama siapapun. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, hati kamu nih bersihin. Kalau ada sesiapa yang hati kamu masih dendam sama dia, masih musuhin dia, masih belum memaafkan kesalahan satu orang aja, bisa jadi penghalang antaramu dengan rahmatnya Allah. Maka yuk, sebelum masuk bulan suci Ramadan, tanyakan hatimu, adakah sesiapa yang kamu belum memaafkan kesalahan orang tersebut? Siapapun, mau itu tetangga, mau itu teman zaman SMA, mau itu perempuan yang godain suami kamu. Bu, siapapun aja, maafin. Mau itu mantan suamimu misalnya, atau bahkan suami kamu yang sekarang, kamu masih ada gitu kesalahan dia yang belum kamu maafin Bu, maafin. Bukan karena kesian sama dia, bukan, tapi kesian sama kamu. Jangan sampai kamu puasa lapar, kamu terawih capek, kamu baca Al-Quran ngantuk, gak dapat pahala apa-apa selain hanya menahan lapar dan haus belaka. Jangan sampai rahmat Allah, pahala dari Allah atas ibadah yang kamu lakukan di bulan Ramadan terhalang hanya karena kebencianmu kepada salah satu dari hamba Allah SWT yang beriman. Jangan sampai Bu, ada seseorang yang melukaimu 30 tahun yang lalu menjadi penyebab terhalangnya pahala-pahala kamu, Ramadan kamu di 30 tahun terakhir hidupmu ini. Jangan sampai bahkan menghalangimu dari pahala yang kamu lakukan di sepanjang Ramadan nanti. Ibu-ibu saudara sekalian, tata hatimu, leburkan, maafkan. Sebesar apapun kesalahannya, kamu jangan bilang, Ustazah ngomong mah gampang Ustazah. Mungkin Ustazah nggak pernah disakiti hatinya sama seseorang. Ustazah nggak tahu dia telah berbuat apa aja sama keluarga kami. Bu, siapapun orangnya pasti pernah dilukai. Ibu-ibu sekalian, bahkan manusia agung baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut kamu Bu, Nabi Muhammad nggak pernah disakiti apa? Ya Allah Bu, ampe disihir pernah, ampe mau diracun pernah, sampai diusir dari kota Mekah. Ibu-ibu sekalian, paman yang sangat disayangi Nabi Muhammad, Bu, pernah sampai dibunuh, kemudian dibelah dadanya, diambil jantungnya, dikunyah sama seorang perempuan, kemudian dilepehin. Sampai Nabi sakit hati banget Bu ketika melihat jenazah paman kesayangan beliau dibrodol Bu, ususnya terburai-burai, hatinya kocar-kacir di situ. Ibu-ibu sekalian, tapi Nabi Muhammad terhadap semua orang yang pernah menyakiti hati beliau, terhadap semua orang yang pernah melukai beliau, terhadap semua orang yang pernah berbuat keji, berbuat zalim kepada beliau, semuanya mendapatkan maaf dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, semuanya dimaafin Bu, menabi, semuanya dimaafin. Dan Bu, urusan memaafkan itu urusan hatimu. Kamu gak harus ngomong sama orang itu, saya udah memaafkan kamu, gak harus. Ini tuh urusan antara kamu dengan hati kamu sendiri. Urusan kamu sama hati kamu sendiri. Kamu bilang, ya Allah, dia pernah menyakiti saya. Ya Allah, saya sudah memaafkannya. Ya Allah, saksikanlah saya sudah memaafkannya. Dan Bu, memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan artinya adalah mengingat tanpa sakit hati. Mengingat tanpa sakit hati.
Ustazah gimana caranya Ustazah biar gak sakit hati? Karena itu sesuatu yang menyakiti hati. Dengan ingat bahwa tidak ada apapun terjadi kecuali dengan izin Allah. Kamu tidak memaafkan kayak gak terima sama takdirnya. Berusaha belajar buat menerima takdir Allah sepahit apapun. Kemudian katakanlah dalam hatimu, saya sudah memaafkan dia. Saya sudah memaafkan dia. Karena saya tahu ya Allah, tak ada apapun terjadi kecuali dengan izinmu. Semua yang terjadi adalah bagian dari takdir yang harus saya jalani. Ya Allah, saksikanlah saya sudah memaafkan dia. Dia memang pernah berbuat keji, dia pernah mendolimi, dia pernah melakukan hal-hal yang menyakitkan hati. Tapi ya Allah, saya sudah memaafkan dia sebagai bagian dari takdir yang harus saya jalani. Begitu ibu-ibu sekalian, paham sampai sini? Paham sampai sini? Yuk belajar buat memaafkan kesalahan orang, siapapun saja orangnya. Belajar untuk menata hati sebelum masuk bulan suci Ramadan, sehingga semoga semua yang dijanjikan pada bulan Ramadan nanti berhak untuk kita mendapatkannya, insya Allah. Rahmat Allah, karunia Allah, ampunan Allah, semoga Allah SWT memberikannya kepada kita di bulan suci Ramadan nanti. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dapat kita amalkan